Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Lustiana Purwailap. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai bagian-bagian dari posterior dan anterior. Di sini yang akan saya bahas pertama atau yang utama yaitu bagian tubuh anterior. Bagian tubuh anterior yang pertama adalah frontal. Frontal ini adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak, yang mempunyai peran penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, dan mengendalikan diri manusia. Yang kedua yaitu orbital. Orbital adalah merupakan bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Kemudian ada nasal atau hidung. Nasal atau hidung ini berfungsi sebagai indera penciuman. Kemudian ada mukal atau pipi. Ruang mukal atau pipil ini adalah bagian dari ruang sukupan. Kemudian ada oral. Oral ini adalah bagian dari mulut. Kemudian ada mental atau dagu. Kemudian ada cervical. Cervical ini adalah merupakan bagian dari leher. Kemudian ada sternal. Sternal adalah bagian dada. Kemudian yang berikut ada arcomial. Arcomial atau tulang belikat. Kemudian ada thoracical. Thoracical ini adalah bagian thoracical dari bagian atas rusuk. Kemudian ada mamaria atau susu. Kemudian ada aksila. Aksila adalah bagian ketiak. Kemudian ada abdominal. Abdominal ini adalah sebuah rongga besar yang dilingkupi otot-otot perut pada bagian ventral dan lateral. Kemudian ada bakial. Bakial adalah otot sebelah dalam dari dada dan lengan atas. Kemudian ada antikubetal. Antikubetal ini adalah area dalam tikungan siku, semacam versi siku dan lubang lengan. Kemudian ada pelvis. Pelvis adalah tulang-tulang yang kuat yang membentuk cincin terletak pada nasal tulang belakang. Kemudian ada carpal. Carpal adalah pergelangan tangan. Carpal dapat membuat tangan kesemutan, mati rasa, atau lemas. Kemudian pollex. Pollex adalah jari jempol. Kemudian ada antibilikal. Ini adalah pusat. Kemudian ada plamat. Plamat ini adalah bagian dari telapak tangan. Kemudian ada coxa. Coxa ini adalah tulang punggung. Kemudian imunial. Imunial adalah pangkal paha atau daerah lateral yang lebih rendah dari perut. Kemudian ada femoral. Femoral adalah bagian paha atau tulang terpanjang terbesar dari semua tulang pada rangka tubuh manusia. Kemudian pubis. Pubis atau ginetal ini tulang yang berada di depan tulang pinggung, dekat dengan kelamin. Kemudian ada atela. Atela adalah tulang lutut yang berbentuk segitiga dan tebal, yang bersendih dengan tulang paha atau venus. Kemudian ada cruris. Cruris ini adalah tulang kering pada bagian kaki yang merupakan kerangka utama dari tungkai bawah yang terletak pada medial dari fibula atau tulang betis. Kemudian ada fibula. Fibula ini merupakan sebuah tulang lutut yang terletak di bagian lateral dan tibia. Kemudian yaitu ada tarsal. Tarsal atau transal adalah sekelompok tulang yang berada pada bagian kaki. Kemudian yang terakhir dari bagian anterior yaitu adalah halums. Halums adalah jari kaki yang ke dalam atau medial. Yang berikut, yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang
tentang bagian dari posterior. Bagian-bagian dari posterior yang pertama yaitu otik. Otik atau telinga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar tengah, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian ada oksipital. Oksipital adalah otak. Kemudian akromial. Akromial adalah bahu. Kemudian ada tulang punggung, kemudian ada skapular atau tulang belikat. Kemudian ada brachial atau otot bagian atas. Kemudian ada dorsal atau bagian punggung. Kemudian lumbar. Lumbar adalah kata sifat yang berkaitan dengan segmen perut, bagian tubuh antara fragma dan skrotum. Kemudian ada sarkal atau tulang punggung. Kemudian ada glutea atau punggung. Kemudian ada perineal. Perineal ini adalah sebuah bagian dari tubuh termasuk tubuh perineal. Dan struktur sekitarnya ada beberapa variabilitas dalam batas-batas diri mendefinisikan, tetapi kata itu umumnya termasuk alat kelamin dan anus. Kemudian ada vertebral. Seperti yang kita ketahui, vertebral adalah tulang paha. Kemudian popliteal. Popliteal adalah merupakan otot ekstrabilitas inferior bawah. Otot popliteal memiliki fungsi refleksi pada lutut dan rotasi internal pada lutut. Kalkaneal adalah tulang besar dari kaki. Tulang ini bersendi dengan talus di atasnya dan oskobedaum di depannya. Kemudian yang terakhir ada lantar atau lantarfasi. Ini adalah ligamen tipis dan panjang yang terletak langsung di bawah kulit pada bagian kaki. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom.